Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Fitri Firdausi dari kelas PGSD 2019C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yulia Widiawati Solihah. Saya dari Prodi PGSD C 2019. Pemerintahan pusat. Siapa yang dimaksud dengan pemerintahan pusat? Yang dimaksud dengan pemerintahan pusat adalah presiden. Presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai kekuasaan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri. Lembaga legislatif pemerintahan pusat adalah DPR dan MPR. Kedudukan pemerintahan pusat. Yang pertama, politik luar negeri. Yang kedua, pertahanan. Yang ketiga, keamanan. Yang keempat, moneter. Yang kelima, justisi. Dan keenam, agama. Yang pertama, politik luar negeri. Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara lain untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional. Menentukan kebijakan luar negeri. Melakukan perjanjian dengan negara lain dan melakukan perdagangan luar negeri dan lain sebagainya. Yang kedua, pertahanan. Mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau wilayah negara dalam keadaan bahaya. Yang ketiga, keamanan. Mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menentukan kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan lain sebagainya. Yang keempat, moneter. Misal, mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan lain sebagainya. Yang kelima, justisi. Misal, mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Yang keenam, agama. Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional. Memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan peran pemerintahan pusat. Peran pemerintahan pusat ada 3. Yang pertama adalah peran presiden, dan yang kedua adalah peran wakil presiden, dan yang ketiga adalah peran menteri. Peran pemerintahan pusat yang pertama adalah peran presiden. Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kekuasaan tinggi untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden juga mempunyai 2 tugas. Tugas yang pertama sebagai kepala pemerintahan dan kedua sebagai kepala negara. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan sebagai berikut. Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara sebagai berikut. Peran pemerintahan pusat yang kedua adalah wakil presiden, atau yang bisa disebut membantu presiden. Wakil presiden bisa diartikan bila presiden meninggal dunia atau berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka wakil presidenlah yang menggantikan sampai masa jabatan presiden tersebut
habis. Peran pemerintahan pusat yang ketiga adalah menteri. Menteri atau sebagai pembantu presiden. Menteri dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, Menteri Negara Koordinator. Pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ada 3 Menteri Koordinator. 1 Menteri Koordinator Hukum, 2 Menteri Politik dan Hukum, 3 Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Koordinator Perekonomian. Tugas Menteri Koordinator adalah membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta menyamakan pandangan tentang pelaksanaan kebijakan antar departemen. Yang kedua, Menteri Negara yang memimpin departemen. Menteri Negara yang memimpin departemen adalah menteri yang membantu Presiden dengan memimpin setiap departemen. Dan yang ketiga, Menteri Negara Non-Departemen. Menteri Negara Non-Departemen adalah menteri negara yang membantu Presiden dalam menangani hal-hal yang bersifat khusus. Keempat, penjabat tinggi negara setingkat menteri. Penjabat tinggi setingkat menteri bertugas membantu kelancaran tugas-tugas Presiden. Mereka adalah Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Jaksa Agung.